Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai kembali bimbingan KSM Matematika kita. Hari ini kita akan membahas sebuah pokok bahasan baru, tetapi masih berkaitan dengan pokok bahasan yang sebelumnya kita bahas, yakni adalah kecepatan. Apa sih itu kecepatan? Seperti apa penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa kaitannya dengan pembelajaran matematika hari ini kita pelajari? Mari kita dengarkan, simak penjelasan sedikit. Kecepatan itu merupakan suatu bentuk ukuran. Ukuran dari apa? Ukuran jarak yang ditempuh oleh sesuatu, misalkan itu mobil, sepeda, atau manusia berjalan tiap satuan waktu. Misal, saya dari rumah ke sekolah misalkan aja ya, jaraknya itu 300 meter, dan waktu yang saya butuhkan itu tadi 300 meter, saya nyampe ke sekolah dengan menggunakan misalkan sepeda motor dengan waktu tempuh selama 30 detik. Artinya berapa kecepatan saya kalau dihitung? Nah, jadi 300 meter itu adalah jarak. 30 detik itu adalah waktu. Untuk mengukur kecepatannya itu sendiri bisa merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu. Jarak 300 meter sedangkan waktu 30 detik atau 30 sekon kalau bahasa lainnya. Nah, 300 dibagi 30 sama dengan berapa? 10. Berarti kecepatan saya pergi dari rumah berangkat ke sekolah adalah 10 meter per sekon. Menarik bukan? Untuk lebih lanjut kita akan belajar lebih mendalam dan perhatikan video pembelajaran berikut.
perhatikan. Kecepatan merupakan pengukuran. Jadi kita mengukur apa? Mengukur untuk mengetahui jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi persatuan waktu atau jarak per waktu. Misalnya sebuah motor melaju dengan kecepatan rata-rata. Nah, anak-anak, kecepatan rata-rata itu maksudnya apa? Jadi kita naik motor tentu kadang kita kalau misalkan bisa kita lajukan, kita tambah kecepatannya, atau saat kita menemui lubang di jalan itu biasa kita rem mendadak sehingga kecepatannya menurun. Nah, tapi yang paling sering rata-ratanya itu setelah dilihat ternyata 55 km per jam. Itu rata-rata itu adalah kecepatan yang berubah-ubah setiap saat, lalu dibagikan dan dicari rata-ratanya. Nah, kecepatan rata-ratanya 55 km per jam. Berarti motor tersebut dapat menempuh jarak 55 km dalam waktu 1 jam. Itu maksudnya 55 km per jam. Jadi 55 km dalam waktu 1 jam. Pertanyaannya biasanya, apakah satuan kecepatan itu kilometer per jam saja? Banyak sekali, tergantung jaraknya dan waktu yang digunakan. Bisa aja kecepatannya itu dalam satuan meter per sekon. Nah, berarti kalau ini 55 km per jam ini masih bisa kita ubah ke satuan meter per sekon. Nanti kita belajar soal itu. Nah, ini pengertian awalnya. Maksud dari kecepatan itu apa? Jadi kita ulang, kecepatan adalah ukuran untuk mengetahui jarak persatuan waktu. Waktu itu kan satuannya kita sudah belajar. Lalu jarak itu sama dengan panjang ya. Panjang itu sama. Jarak panjang itu sama, tapi jarak itu lingkupnya luas ya, lebih panjang lagi daripada panjang yang kita ukur. Nah, jarak itu satuan panjang kita sudah belajar minggu lalu. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Seperti apa? Mari kita lihat. Kecepatan tadi sudah diartikan, kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti kita sudah tahu kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, anak-anak, ini saya perlu tambahkan, kecepatan itu biasanya disimbolkan dengan huruf pi kecil. Nah, boleh kita simbolkan pi kecil. Jarak per satuan waktu. Nah, biasanya anak-anak, jarak itu dilambangkan sebagai huruf S kecil, sedangkan waktu itu disimbolkan huruf T kecil. Nah, ini adalah untuk mencari kecepatan. Lalu bagaimana jika misalkan soal nanti yang diketahui itu kecepatan dengan waktunya? Bagaimana mencari jaraknya? Gampang. Ini sama memakai apa? Aturan operasi hitung. Kita sudah belajar. Untuk mencari jarak maka berlaku. Kita lihat. Kalau kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Sama saja kita tuliskan seperti ini. Jarak bagi waktu sama dengan kecepatan. Nah, kalau untuk mencari jarak berarti waktu dikali kecepatan. Hubungan matematika pembagiannya. Contoh ya, misalkan 4 bagi 2 hasilnya 2. Berarti untuk mencari 4 berarti 2 kali 2. Itu analogi matematikanya ya di pembagian operasi hitung. Berarti jarak sama dengan kecepatan
kecepatan dengan lambangnya itu adalah V dikali waktu atau lambangnya T. Nah, lalu bagaimana jika nanti yang diketahuinya adalah kecepatan dan jarak? Bagaimana mencari waktu? Nah, untuk mencari waktu maka kita lihat lagi. Jarak bagi waktu sama dengan kecepatan, sehingga mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan ya analoginya. Misal 4 bagi 2 sama dengan 2. Untuk mencari 2 berarti 4 dibagi 2. Itu analogi matematikanya ya. Jadi kalian bisa analogikan seperti itu sesuai dengan aturan operasi hitung. Waktu kita sambung, waktu yang dilambangkan T berarti dicari dengan membagikan jarak per kecepatan. Lambangnya adalah V kecil. Nah, ingat ya anak-anak, jangan sampai keliru. Lantas kalau misalkan kalau seperti ini kan, wah, saya kan nggak bisa hafal semua ya. Saya nggak bisa menghafal kecepatan, saya nggak bisa menghafalkan rumus jarak, saya tidak bisa menghafalkan hubungan waktu, jarak, dan kecepatan. Caranya gampang. Kita harus tahu dulu pengertian dari kecepatan. Nah, kecepatan tadi itu kan artinya jarak yang dibagikan dengan waktu. Jarak persatuan waktu, itu saja yang perlu dihafal, yang perlu diingat. Jadi kecepatan itu sama dengan jarak per waktu. Untuk mencari jarak kita bisa ambil hubungannya dengan pengertian dari kecepatan itu sendiri. Nah, asal kita ingat satu, pasti ingat yang lain. Ini kan tinggal dibalik-balik saja tempatnya. Misalkan di sini jarak, maka dia kecepatan kali waktu, seperti itu. Atau di sini waktu, maka dia berlaku jarak dibagi kecepatan, seperti itu. Silakan dipahami penjelasan dari saya. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan berikan sebuah contoh soal. Misalkan ya, di soal yang diketahui itu V itu berarti kecepatan ya, 48 km per jam. Sedangkan T-nya itu sudah diketahui, T itu waktu ya, ingat ada simbolnya T kecil. Itu adalah 1 jam 1/4 jam. Yang ditanya itu adalah, misalkan yang ditanya itu adalah, berarti kan sudah jelas. Yang tidak ada itu kan kecepatannya, berarti yang tidak ada kan adalah jaraknya. Berarti yang ditanyakan pasti jarak. Nah, berarti dijawab, kita harus tahu dulu hubungannya. S ini saya lambangkan aja ya supaya untuk mempersingkat. S itu jarak, itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 48 km per jam. Per jam atau per jam kan sama saja ditulis begini ya. Ya. Tapi biasanya kalau di buku-buku itu dia dituliskan kalau satuannya itu dia diberikan garis miring. Nah, ya kan? Dikali 1/4 jam. Nah, untuk mudahnya pecahan catur ini kita ubah jadi pecahan biasa. 48 km per jam dikali 4 kali 1, kita ubah ya jadi pecahan biasa. 4 kali 1 4 tambah 1 5, berarti 5/4 jam. Nah, anak-anak, ini pembagian jam dibagi jam, hasilnya habis ya, karena saling mencoret. Sekarang berarti tinggal 48 km dikali 5/4. Nah, 48 bagi 4 hasilnya 2,
di kilometer dikali 5. 12 kali 5, 60 km. Inilah jarak yang ditempuh jika kecepatannya 48 km per jam dan waktunya adalah 1/4 jam. Nah, silahkan dipahami penjelasan dari saya. Kalian catat dengan cara mempause video berikut. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, karena selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari pembelajaran hari ini. Saya akan hapus. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana jika dua buah benda bergerak bisa saling berlawanan arahnya atau searah. Bagaimana hubungan kecepatan, waktu dan jaraknya seperti apa? Mari kita pelajari dan perhatikan video pembelajaran berikut. Jika dua kendaraan berjalan berlawanan arah, jadi ada mobil yang satu dari arah kiri ke kanan, ya, yang satunya lagi dari arah kanan ke kiri, berlawanan arah, dan mereka berjalan dimulai pada waktu yang sama. Kedua kendaraan tersebut akan berpapasan dalam waktu yang dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi waktu papasan itu adalah waktu mereka saling bertemu ujungnya. Nah, jadi ujung mobil dengan ujung mobil itu saling bertemu saat berpapasan, itu berlaku sama dengan jarak tempuh. Jadi jarak tempuh itu adalah jarak dari mobil awal ke mobil yang kedua, lalu dibagikan kecepatan 1 dan kecepatan 2. Jadi maksudnya adalah kecepatan 1 adalah kecepatan mobil 1 dan kecepatan 2 itu adalah kecepatan mobil 2. Jadi yang mana mobil 1, yang mana mobil 2 terserah. Yang penting nilainya harus sesuai. Misalkan kecepatan 1, kalau misalkan itu mobil 1, ya itu terus dipakai. Kecepatan 2 berarti mobil 2. Seperti itu. Yang penting kalian bisa membedakan. Nah, misal ada contoh soal sebagai berikut. Misal, diketahui
jarak tempuh antara dua mobil sama dengan misalkan 110 km. Lalu kecepatan mobil 1 sama dengan 56 km per jam. Kecepatan mobil 2 sama dengan 64 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah kapan waktu kedua mobil tersebut berpas-pasan. Nah, dijawab sini ya. Nah, untuk mencarinya kita berlaku waktu berpapasannya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan jarak tempuh itu kita lambangkan S, ya kan, sesuai jarak itu lambangnya S. Kecepatan 1 berarti V1 ditambah V2 untuk mempersingkat saja. S-nya tadi 110 km. V-nya tadi adalah 56 km per jam. Terlalu 56 km per jam ditambah 64 km per jam. Nah, berarti yang atas kita harus tuliskan kembali per 56 tambah 64. Satuannya sudah sama, berarti boleh kita jumlahkan. 56 tambah 64 itu sama dengan 110. Satuannya kilometer per jam. Nah, ingat satuannya 110. Nih, satuannya per kilometer dibagi kilometer per jam. Nah, ingat pembagian pecahan. Pembagian 110 bagi 110 sama dengan 1. Pembagian pecahan berarti di salah satu dibalik. Yang ini ya. Yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti jam, kilometer. Kilometer kali kilometer itu kilometer bagi kilometer saling mencoret. Sehingga sisa 1 jam. Nah, ini artinya waktu yang diperlukan mereka saat berpasan adalah 1 jam kemudian. Seperti itu. Ini bisa kalian pahami, kalian catat. Jika ada hal yang tidak dipahami bisa kalian tanyakan. Selanjutnya saya akan hapus. Nah, anak-anak, ini juga berlaku, perlu yang saya sampaikan, terkadang nanti soalnya bisa yang ditanyakan adalah kecepatan 1, boleh. Kadang juga yang ditanyakan adalah kecepatan 2. Nanti berlaku aturan operasi hitung ya. Jika untuk mencari kecepatan 1 seperti apa, sama seperti penjelasan di awal tadi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana jika dua kendaraan itu berjalan searah. Bagaimana hubungannya dengan kecepatan, waktu, dan jarak? Mari kita perhatikan penjelasannya berikut.
Jadi sekarang ini adalah tadi kan kita itu kondisi mobil bergerak, dua mobil bergerak saling berpapasan. Bagaimana jika kondisi mobil bergerak saling susul menyusul? Nah, jika dua kendaraan berangkat dari tempat yang sama, jadi berangkat dari tempat yang sama dengan selisih waktu. Jadi maksudnya itu adalah mobil, misalkan mobil A berangkat duluan, kemudian selang beberapa waktu mobil B berjalan juga. Nah, dengan selisih waktu dan kecepatan yang menyusul, dan kendaraan yang menyusul kecepatannya lebih besar. Jadi mobil A bergerak duluan, pada selang waktu beberapa kemudian mobil B bergerak, tapi mobil B kecepatannya lebih besar daripada kecepatan mobil A, sehingga lama-kelamaan mobil B akan menyusul mobil A. Waktu menyusul, jadi kapan waktu menyusulnya? Jadi kapan mobil B bisa menyalip mobil A dapat ditentukan sebagai berikut. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak. Jadi mobil A tadi kan bergerak duluan, lalu selang beberapa waktu mobil B bergerak juga. Nah, saat mobil B mau bergerak, ada jarak antara mobil A yang sudah berangkat duluan dengan mobil B. Inilah yang disebut sebagai selisih jarak. Per kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Kecepatan 2 siapa? Kecepatan 1 siapa? Kecepatan 2 ini adalah kan yang dikurangkan. Nah, berarti kecepatan 2-nya adalah mobil yang punya kecepatan yang lebih besar, berarti mobil B misalkan, dikurang kecepatan 1. Kecepatan 1 berarti mobil yang lebih lambat kecepatannya, berarti mobil A kalau saya contohkan tadi ya. Nah, sekarang misalkan contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui pasti ya. Selisih jarak 20 km. Mobil A sama dengan 70 km per jam. Mobil B sama dengan 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah pasti adalah waktu menyusul. Nah, yang ditanyakan pasti waktu menyusul. Waktu menyusul siapa? Kita lihat yang mana mobil yang punya kecepatan lebih besar. Ternyata mobil A. Berarti yang ditanyakan adalah waktu menyusul mobil A ke mobil B. Nah, dijawab. Kalau dijawab berarti kita langsung waktu menyusul sama dengan selisih jaraknya. Kita tulis dulu kecepatan 2, berarti kecepatan yang mobil yang punya kecepatan lebih tinggi. Berarti mobil A ya 70 km per jam dikurang mobil B kecepatannya 60 km per jam. Lalu selisih jaraknya 20 km. Nah, anak perhatikan, berarti 70 km per jam dikurang 60 km per jam, berarti satuannya sudah sama, berarti boleh kita kurangkan angkanya. 70 kurang 60 sama dengan 10, berarti 10 km per jam. Yang atas 20 km. Nah, ini kan sama saja. 20 kita ubah, 20 bagi 10, baru satuannya kita bagikan juga, kilometer dibagi kilometer per jam. Nah, 20 bagi 10, 2 ya, 2. Kilometer ini kan pembagian pecahan ya kan, kilometer sebagai pembilang, penyebutnya, jam ini sebagai penyebut. Berarti kalau pembagian pecahan berarti salah satu pecahan itu diubah posisinya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti seperti ini, kilometer, dan tandanya tadi pembagian berubah jadi perkalian. Jam
per kilometer. Kilometer dibagi kilometer habis. Jadi sisanya adalah 2 jam. Inilah waktu menyusul yang diperlukan mobil A untuk menyusul mobil B selama 2 jam. Seperti itu. Ini bisa kalian catat, bisa kalian pahami penjelasan saya. Lalu jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Ini juga perlu saya tambahkan, terkadang nanti bisa saja yang ditanyakan selisih jarak. Terkadang juga bisa dicari kecepatan mobil yang paling rendah. Itu jadi kalian bisa ubah sesuai konsep operasi hitung yang kita sudah pelajari. Nah, untuk bimbingan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat tentunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.